Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kehidupan ini luar biasa. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah menghayati kehidupan ini dari saat ke saat dengan penuh rasa syukur. Hidup sepenuhnya, itu yang penting. Dan karena itu, kita berusaha untuk sungguh-sungguh bisa hidup sepenuhnya. Bahkan untuk itulah Tuhan datang. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Hidup sepenuhnya. Tetapi sebetulnya apa sih yang membuat kita seringkali tidak hidup sepenuhnya? Yang seringkali kita tidak sungguh-sungguh bisa hidup sepenuhnya adalah pikiran kita. Karena pikiran kita mengajak kita untuk tidak hadir sepenuhnya. Pikiran kita itu selalu membawa kita ke masa lalu, atau ke masa depan, atau ke tempat lain. Sehingga kita tidak bisa hadir sepenuhnya pada saat ini, juga di tempat ini. Dan karena itu, kita kehilangan banyak momen kehidupan ini. Kita diminta untuk sungguh-sungguh sadar, terbuka, dan mengalami setiap peristiwa dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran dan perasaan. Dan itulah hidup yang sepenuhnya. Kita menyadari bahwa hidup satu-satunya adalah hidup saat ini, sekarang ini. Ketika pikiran kita membawa kita ke masa depan, kita bisa mengatakan, oke, tetapi masa depan itu belum ada. Dan belum tentu seperti yang kita pikirkan. Maka kita bisa kembali ke saat ini. Juga kalau pikiran kita membawa ke luka masa lalu, dan kemudian berpikir bahwa kita menjadi seperti ini karena luka-luka masa lalu, kita bisa mengatakan masa lalu sudah berakhir. Kita bisa merespon masa lalu kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah bagaimana reaksi kita terhadap masa lalu itu. Maka kemudian hadir sekarang ini, dan membiarkan kenyataan yang sekarang, kehidupan satu-satunya ini, membaharui pengalaman masa lalu. Yang buruk, kita ubah menjadi rasa syukur. Rasa syukurnya berdasarkan pada pengalaman bahwa kita sudah melaluinya. Berarti kita lebih kuat dari peristiwa negatif yang kita alami di masa lalu. Lalu kemudian kita bisa menjadi lebih positif. Daripada terluka dari masa lalu, kita kemudian menjadi bersyukur karena kita berhasil melaluinya. Lalu menjadi positif dan kita bisa mensyukurinya. Syukur juga membawa kita pada saat ini. Dan kalau kemudian pikiran kita membawa kita ke tempat lain, kita mengatakan bahwa kehidupan itu tidak ada di tempat lain. Tapi yang ada sekarang, yang saya alami sekarang ini di sini. Dan itulah hidup sepenuhnya. Hidup hanya untuk disyukuri. Untuk sungguh-sungguh dihayati sepenuh hati. Tidak untuk dipikirkan, tidak untuk disesali, tidak untuk terus-menerus dituntut untuk menjadi lebih baik. Karena hidup ini ya sudah sempurna. Sudah baik sekali. Pikiran kita saja yang merasa bahwa hidup ini tidak cukup baik. Pikiran kita saja yang meyakinkan bahwa kebaikan, kebahagiaan kita itu ada di sana nanti. Nanti kalau saya sudah lulus, nanti kalau saya sudah terkenal, nanti kalau saya sudah mendapatkan banyak hal. Tidak. Itu tidak pernah terwujud. Karena pikiran akan selalu mengatakan nanti. Kebahagiaan saya itu ada di sana. Ketika sudah tercapai, masih ada lagi yang lain. Yang diharapkan dari pihak kita adalah sadar bahwa kita sudah sampai. Lalu kemudian mensyukuri kehidupan ini sepenuh hati. I am here for you. Menerima segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu.
dan menyadari kehadiran Tuhan di saat ini. Menyadari terutama kesatuan kita dengan Tuhan. Begitu kita menyadari bahwa saya ada di dalam Tuhan, Tuhan menjamin dan memelihara hidup saya, selesai sudah. Tidak ada yang kurang di dalam Tuhan. Pikiran kita saja yang terus-menerus meyakinkan kita bahwa hidup kita ini is not good enough, is not finished, belum sampai, masih harus diperbaiki dan sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang masih perlu diperbaiki? Dosa diampuni, kesalahan dibimbing, diluruskan di dalam Tuhan. Maka kalau kita sudah bisa menyadari kehadiran dan kesatuan kita dengan Tuhan, saat ini, sekarang ini, di dunia ini juga, maka sudah selesai. Dan Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Kesatuannya dengan Bapa itu dihayati ketika Yesus sudah hidup, masih hidup. Maka kemudian karena kesatuan dirinya dengan Bapanya itulah, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, bahkan menghidupkan orang mati. Karena kesatuan dirinya dengan Bapanya adalah kesempurnaan yang tidak perlu lagi ditambahkan sesuatu dari luar. Dan kita juga bisa, karena kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita bisa, Kristus, bait Roh dan Roh Kudus itu makin besar dan kita makin kecil, ego kita makin lemah, maka yang ada kemudian adalah Kristus yang hidup di dalam diriku, kita sudah sampai. Dan karena itu kita bisa hidup di dalam kasih, tinggal memancarkan cahaya, menerangi, membantu orang mengalami kasih Allah ini. Kita tidak lagi mempunyai keinginan, kecuali menginginkan terlaksananya kehendak Allah. Dan itu berarti kita sudah sampai. Sampai di dalam kesatuan dengan Tuhan sejak kita hidup di dunia ini. Maka jalannya bukan keluar sana. Nanti ketika saya mendapat pekerjaan, nanti ketika saya menikah, nanti ketika saya punya anak, nanti ketika saya punya cucu, nanti ketika saya pensiun, saya baru menemukan kesatuan dengan Tuhan. Tidak. Kesatuan dengan Tuhan tidak nanti, tapi sekarang ini juga. Di tempat ini, dalam kehidupan ini. Dan ketika kita sudah mencapai kesatuan itu, kita memperoleh kepenuhannya. Yang menghalangi ya pikiran kita. Kalau kita bisa terhalang untuk bersatu dengan yang ilahi saat ini, sekarang ini, yang menghalangi ya pikiran kita sendiri. Yang mengatakan bahwa gak mungkin kamu orang berdosa, tidak cukup baik untuk bisa bersatu dengan Allah. Tetapi biarkanlah Allah yang memikirkan dan merencanakan. Bukan kita. Kita terbuka saja, menerima segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, dan percaya segala sesuatu. Kita mengalami kesatuan kita dengan Tuhan sekarang ini, saat ini, di tempat ini, dalam kehidupan ini juga. Dan sudah banyak para suci, para mistikus yang mengalami kesatuan ini sejak mereka hidup di dunia ini. Dan kalau mereka bisa, kita juga bisa. Karena itu adalah karya Allah, bukan usaha kita. Kita justru diminta untuk berhenti, sadar, dan kemudian menerima bahwa kesempurnaan, kesatuan dengan yang ilahi itu sudah terjadi saat ini, sekarang ini juga. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.